Hai, welcome to Overjoyed Podcast. Hari ini kita mau bahas tentang uang. Cuan. Jadi menurut kita ini satu topik yang perlu didiskusikan kalau misalkan emang kalian punya satu hubungan, apalagi mau mengarah ke hubungan yang lebih serius, which is itu pernikahan. Yes. Karena banyak di luar sana hubungan-hubungan yang mungkin juga goyang atau hancur karena disebabkan oleh tidak adanya diskusi tentang uang ini, finansial ini gitu ya. Jadi nggak ada perencanaan, ekspektasinya berbeda, dan juga ya macam-macam lah tentang uang ini. Ya, dan untuk hari ini kita akan bagi topik ini menjadi 5 fase. Yang pertama adalah fase first date, fase tahun pertama, awal punya gaji setelah 5 tahun, dan nanti ketika kita nikah maunya gimana. Nah, kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu first date. Nah, ketika kita ngomongin first date, itu tuh ada dua kubu nih. Ada kubu split bill, ada kubu bayarin full. Kamu lebih ke tim yang mana nih? Aku kubu split bill. Good, bagus sekali. Kenapa kamu kubu split bill? Karena aku ngerasa, tapi ini for the context dulu bahwa first date itu bukan berarti kita udah pacaran ya. Iya. Berarti first date itu kan mungkin kita ketemu pertama kali, terus PDKT. abis itu ya PDKT mungkin masih kayak di titik yang kayak ya gue tertarik sama lu sih, tapi kayak ya coba dulu aja gitu ya ketemu gitu. Jadi karena konteksnya seperti itu, makanya aku memilih split bill supaya tidak ada hutang budi kalau misalkan gak jadi sama itu orang gitu. Karena misalnya nih, apalagi kalau orang-orang yang set first date-nya itu fancy banget gitu ya, atau mungkin udah bawain suatu barang atau gimana, kayak itu kadang mungkin aduh gue nggak cocok sih sama dia, tapi kayak nggak enak juga gitu kan. Jadi kayak ya kalau misalkan zong dan split bill ya udah goodbye gitu. Iya, intinya meminimalisir keterikatan kalau belum ada kepastian. Betul. Gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah tahun pertama. Nah, kalau kita di fase tahun pertama kita, itu adalah fase dimana kita belum punya uang sendiri, masih dikasih sama orang tua. Jadi di fase ini kita belum ngomongin tentang uang gitu ya. Jadi di fase ini kita cuman ngomongin sebatas ngingetin kali ya, bahwa kita sama-sama belum kerja. Jadi kalau misalkan ulang tahun, nggak usah ngoyo banget untuk kayak beliin hadiah yang mahal-mahal atau gimana. Terus makan juga ya pokoknya lebih sadar aja kali ya, sama-sama ngingetin bahwa ini masih uang orang tua loh. Jadi kalaupun lo kasih gue mahal-mahal, ini bukan usaha lu, bukan kerja keras lu gitu. Tapi ini ya masih uang orang tua anyway, jadi ya kita lebih ke mengingatkan aja satu sama lain pada saat itu. Oke, itu adalah fase tahun pertama gitu ya. Nah, next adalah fase awal punya gaji. Nah, di fase awal punya gaji, kita udah ngomongin uang, tapi bukan untuk mengelola uang bersama, tapi ke mengelola uang pribadi terlebih dahulu, kurang lebih gitu ya. Betul. Jadi pada saat itu yang punya gaji duluan tuh aku, karena Joseph waktu kuliahnya lebih panjang waktu studinya gitu ya. Jadi ketika aku udah lulus, aku udah cari kerja, Joseph masih koas, habis itu internship. Jadi Joseph internship itu aku udah tahun kedua kerja, terus aku mungkin udah lebih settle dan udah lebih diperhadapkan dengan bagaimana mengatur keuangan setiap bulannya. Nah, pada saat internship itu kamu juga masih double ya, hybrid, jadi ada gaji dari pemerintah sama support dari orang tua juga kan. Iya. Jadi dan pada saat itu Joseph juga baru pertama kali tinggal sendiri, ngekos dan harus membiayai semua kehidupannya sendiri. Betul. Nah, dari situ aku merasa bahwa kayaknya ini harus mulai belajar deh mengatur semuanya, karena udah nggak, ibaratnya dalam tanggal itu udah nggak unlimited lagi. Kalau kurang ya harus belajar untuk bisa hidup dengan apa yang dipunya pada saat itulah gitu. Aku membuatkan sebuah sheet yang isinya in and out doang, benar-benar kayak masuknya berapa, keluarnya berapa. Iya, tapi sheets ini sangat berguna untuk aku gitu ya. Karena itu membuat aku lebih conscious tentang berapa uang yang aku keluarkan gitu ya. Jadi tentang spending itu aku udah lebih sadar nih. Oke, yang bikin bocor halus uangku tuh adalah ini gitu. Jadi aku udah tahu titiknya di mana sehingga aku bisa mitigasi gitu. Dan ternyata pekerjaan kamu pun pada akhirnya berhubungan dengan Excel dan sheet-sheet itu, sehingga dia sekarang bisa membuat catatan keuangan yang lebih bagus daripada aku buatin gitu. Kalau aku sendiri juga pada saat itu lebih ke apa yang aku catat itu lebih ke, karena aku punya planning untuk aku punya bisnis. Jadi aku menyisihkan beberapa uangku untuk modal bisnis gitu sih.
kuncinya tuh bukan bagusnya tapi lebih ke memulai kebiasaannya dulu ya. Betul. Untuk fase ini. Betul. Dan simple in and out aja tuh udah cukup sebenarnya. Gitu. Nah, yang next adalah setelah 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun ini kita baru bikin rekening bareng, dan di mana di rekening bareng ini kita masing-masing top up sejumlah uang X gitu ya, uang tertentu, dan fungsinya adalah kita pakai uang itu untuk makan-makan, untuk jalan-jalan seperti itu. Nah, dari sisi kamu, menurut kamu fungsinya kita bikin rekening bersama itu buat apa? Oke, jadi kita tuh mempunyai plan kali ya ke depannya. Ketika kita sudah menikah nanti, kita tidak akan melihat itu adalah uang kamu, ada uang aku, tapi adanya uang kita. Yes. Gitu. Nah, dari situ karena tadi Joseph udah bilang bahwa yang penting adalah mulai aja dulu, belajar dulu kebiasaan. Nah, ini adalah suatu mulai aja dulu yang kita lakukan sekarang untuk mempunyai prinsip atau konsep itu yang nanti akan kita lakukan pada saat udah menikah gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa uang yang ada di rekening tersebut, aku dan Joseph top up sejumlah nominal yang sama. Kita melihat uang itu adalah uang kita bersama, bukan uang kamu, bukan uang aku. Dan uang itu kita pakai ketika kita pergi bareng-bareng, kita makan yang tadi udah dibilangin gitu. Iya. Jadi di fase ini fungsi kita melakukan itu adalah kuncinya belajar membiasakan, seperti itu ya. Melatih diri. Betul. Karena nggak instan guys untuk kayak yang tadinya tidak memiliki konsep A harus melakukan konsep A tuh kayak butuh latihan sih, butuh kebiasaan. Nah, fase yang berikutnya adalah nanti ketika kita nikah maunya gimana. Nah, ini memang fase yang belum kita jalani, tapi kita udah punya ancer-ancer kita mau seperti apa, kurang lebih begitu ya. Nah, kita akan mulai rumah tangga kita dengan DINK, dual income, no kids. seperti itu. Satu kids. Yaitu Ziggy, bernama Ziggy. Ya, jadi aku dan Joseph sama-sama akan melanjutkan pekerjaan kami gitu ya. Maksudnya nggak ada plan aku setelah menikah akan jadi ibu rumah tangga gitu, nggak ada. Jadi ya basically income-nya tetap dari dua stream, aku dan kamu masih ada income-nya gitu. Iya, dan kita melanjutkan apa yang sudah kita lakukan selama pacaran ya dalam hal keuangan ini. Jadi kalau sebelumnya kita bikinin rekening bersama itu untuk menaruh uang kita sebagian, nah pada fase ini nanti kita akan lebur semua penghasilan kita dan kita bagi ke pos-pos yang udah kita tetapkan bersama, kurang lebih begitu ya. Betul. Dan kita juga berangkat dari titik yang setara. Maksudnya nggak jomplang salah satu, misalkan yang satu penghasilannya 1 bulan 1 miliar, satu cuman 1 juta gitu ya, kayak nggak sejomplang itu gitu. Jadi kita bisa memakai strategi ini atau bisa memakai konsep ini yang kita pegang karena kita sadar, aku nggak ngerasa dirugikan, aku nggak ngerasa diuntungkan, Joseph pun juga ngerasa dirugikan, nggak ngerasa diuntungkan, jadi ya kita melihatnya sama-sama aja gitu. Dan ketika itu sudah dilebur, kita akan bagi ke pos-pos yang sudah kita sepakati, dan di setiap pos-pos itu pun juga ada manajer yang masing-masing yang dilihat dari kelebihan kita masing-masing. Gimana tuh maksudnya? Jadi kalau misalkan aku kita sadar bahwa aku adalah diskon hunter yang baik. Jadi aku tuh lumayan bisa mencari diskon dan bisa mendapatkan barang-barang rumah tangga dengan harga yang lebih murah, guys. Termasuk ayam, sayur dan lain-lain. Iya, dan sabun dan semuanya gitu ya, dan rela begadang untuk check out jam 12 malam. Iya. Gitu. Jadi di sini karena ya mungkin kelebihanku untuk berhemat ya, jadi akan lebih bagus ketika aku ditaruh untuk memanage atau mengatur pengeluaran rumah tangga gitu, kayak sabun, listrik dan segala macam. Nah kalau Joseph dia lebih banyak ngulik di investasi. Jadi kalau misalkan dibalik nih aku yang taruh di investasi, kayaknya aku stres sih karena kayak ngeliat merah dikit kayak gitu. Termasuk aku disuruh beli ayam, aku pusing ya. Iya betul, kayak ini yang mana yang harus dibeli gitu. Jadi ya kita sadar akan kemampuan kita masing-masing, kelebihan kita masing-masing, dan kita fokus di situ. Oke, jadi itu adalah 5 fase gitu ya yang kita mau share tentang keuangan. Nah, kita juga mau memberikan key takeaways gitu ya dari 5 hal ini. Yang pertama adalah ngomongin uang itu perlu, tapi ada waktunya gitu. Yang kedua, belajar mengelola uang bersama dimulai dari belajar mengelola uang pribadi terlebih dahulu. Yang berikutnya, yang awalnya tidak mengatur, lalu sama-sama mengatur sampai akhirnya mengatur bersama. Gitu.
Dan apakah ada anything that you want to add? Mungkin kalau dari aku lebih ke apa yang kita sampaikan ini lebih ke sifatnya sharing dan kita udah mendiskusikan lumayan membutuhkan waktu yang panjang gitu ya sampai kita ketemu titik ini. Yes. Jadi buat teman-teman yang mungkin menemukan video lain dengan strategi ataupun perencanaan keuangan yang berbeda dan mungkin lebih cocok diterapkan di hubungan teman-teman, gak apa-apa banget gitu ya. Jadi yang penting adalah diskusikan, sadar akan keadaannya, sadar akan mana yang cocok gitu ya. Pokoknya self aware aja kali ya gitu, aware sama hubungannya sendiri sehingga tahu mana yang lebih cocok untuk dijalankan di hubungan kalian. Ya, that's all gitu ya. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa share video ini ke pasangan kamu dan juga teman-teman kamu. Itu aja untuk hari ini. See you on the next episode. Bye-bye.